Petugas banjir yang melanda Samarinda, Kalimantan Timur beberapa kan untuk memeriksa kondisi kesehatan warga terdampak banjir, Tidak untuk mengetahui informasi selengkapnya. batuk hingga demam. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan kondisi geografis yang beragam. Letak geografis ini menjadikan Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam. Salah satunya banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir termasuk bencana dengan frekuensi kejadian tertinggi di Indonesia. Sepanjang tahun 2024 tercatat lebih 1.500 kejadian banjir dengan dampak terhadap ratusan ribu jiwa, ribuan rumah rusak, serta fasilitas kesehatan yang terganggu. Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan pesat. Oleh karena itu, tingkat kepadatan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi. Aktivitas seperti pembangunan perumahan yang marak membuat tanah menjadi permukaan kedap air atau tidak ada. Secara umum, masalah utama bencana di Indonesia, khususnya di kota Samarinda, cukup mengkhawatirkan di mana bencana banjir mengakibatkan lumpuhnya aktivitas di kota Samarinda. Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, dan seringkali menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Selain kerugian material seperti rusaknya infrastruktur dan hilangnya tempat tinggal, banjir juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Salah satu aspek yang paling terdampak adalah distribusi obat-obatan esensial. Ketika jalur darat terputus akibat banjir, masyarakat di daerah terdampak kesulitan memperoleh obat-obatan penting seperti antibiotik, analgesik, cairan infus, maupun obat untuk penyakit kronis. Kondisi ini dapat memperburuk keadaan pasien dan meningkatkan risiko kematian yang seharusnya dapat dicegah dengan intervensi farmasi yang tepat. Pasca bencana banjir, keberadaan relawan dan tenaga medis menjadi hal yang sangat penting dalam membantu korban serta masyarakat yang berdampak banjir. Pada saat bencana, banjir juga dapat menghambat layanan kesehatan dalam distribusi obat-obatan dan layanan kesehatan. Relawan dan tenaga medis memainkan peran krusial dalam memberikan pertolongan pertama seperti distribusi obat-obatan, serta memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat dan korban bencana terpenuhi. Pada situasi bencana banjir, pemberian obat-obatan dan kebutuhan pokok menjadi langkah penanganan krisis yang sangat penting. Bantuan obat-obatan menjadi sangat penting ketika berada di situasi darurat seperti ini. Selain itu, alat-alat medis juga diperlukan guna mengevakuasi korban. Bantuan obat-obatan menjadi sangat penting untuk menangani kondisi-kondisi darurat seperti ini. Obat-obatan seperti antibiotik, antipiretik, antihistamin, serta obat-obatan untuk penyakit kronis perlu segera didistribusikan untuk mencegah kondisi kesehatan yang memburuk. Selain itu, mobilisasi cepat dengan respons tanggap dan efisien dari para tenaga medis dapat mengurangi dampak akibat bencana dan memastikan proses rehabilitasi korban berjalan dengan baik. Solusi yang ditawarkan adalah menghadirkan kapal ambulans yang berfungsi ganda sebagai posko farmasi terapung. Kapal ini tidak hanya mengangkut pasien, tetapi juga menyediakan layanan farmasi darurat dengan penyimpanan obat sesuai standar. Inovasi kapal ambulans sebagai posko farmasi terapung merupakan solusi strategis yang dirancang sebagai tantangan distribusi obat esensial di daerah terdampak banjir. Konsep ini menggabungkan fungsi transportasi medis dengan pelayanan farmasi klinis darurat, sehingga kapal tidak hanya berperan sebagai alat evakuasi tetapi juga sebagai pusat layanan kesehatan bergerak yang mampu menjangkau wilayah terisolasi akibat bencana. Kapal ambulans dapat berupa perahu karet, LCR (Landing Craft Rubber Boat), atau perahu jenis lain yang dimodifikasi untuk fungsi darurat selama banjir. Kapal ambulans berfungsi sebagai sarana evakuasi pasien dari daerah terdampak ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kapal ambulans tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi medis, tetapi juga sebagai unit farmasi klinis darurat yang responsif. Langkah strategis untuk mengimplementasikan inovasi kapal ambulans ini agar dapat digunakan pada saat keadaan darurat seperti banjir, yaitu dengan perencanaan logistik obat dengan daftar obat esensial yang sesuai kebutuhan bencana, penyediaan ruang khusus farmasi di kapal dengan sistem penyimpanan yang aman, serta penempatan tenaga farmasi yang bertugas mengelola obat, koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB,
dan organisasi kemanusiaan menjadi penting agar distribusi obat dapat berjalan efektif. Pelatihan tenaga farmasi perlu dilakukan dengan estimasi waktu 12 bulan atau 1 tahun agar nantinya mereka sudah siap saat menghadapi tantangan seperti banjir. Tenaga farmasi di atas kapal bertugas dalam screening kebutuhan obat, konseling pasien, dan pemantauan efek samping, sehingga peningkatan kinerja staf farmasi perlu dilakukan. Penanganan yang terkoordinasi akan memastikan bahwa bantuan mencapai semua masyarakat yang membutuhkan dengan cepat dan merata. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kapal ambulans dalam merespons bencana perlu dilakukan secara berkala selama 6-12 bulan. Berdasarkan informasi tersebut, pemanfaatan kapal ambulans tidak hanya menjadi solusi jangka pendek saat bencana, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem kesehatan yang berkelanjutan, serta penanganan bantuan kesehatan yang cepat dan merata juga memperkecil kemungkinan korban akibat banjir.